Woi, patang ton. Oke teman-teman tim review, ini masih episode Gias ya. Ini hari ke-5. Hari ke-5 kita datang ke Gias dan sebenarnya kita memang sengaja nih nyari mobil komersil yang unik dan akan kita review gitu. Review sekilas lah, minimal teman-teman ada gambaran gitu. Dan ini adalah Super Cab dari DFSK. DFSK Super Cab 1.5 DVVT. Oke. Untuk mobil ini yang di depan teman-teman semuanya adalah Super Cab 1500 bensin. Karena dia ternyata ada dua tipe nih. 1300 diesel turbo dan 1500 bensin. Kebetulan ini 1500 bensin yang punya tenaga 100 horsepower ya, 102 horsepower dengan 140 Nm. Ini sih kayaknya head to headnya sama Suzuki Carry yang 1500 cc. Untuk kapasitas kargonya mirip-mirip. Yuk kita ke belakang dulu. Nah, ini yang Super Cab ya 1500 DVVT. Oke. Untuk kapasitas kargonya sendiri dia punya muatan dengan panjang ya mirip-mirip Suzuki Carry lah ya, 2,5 meter. Dengan lebar pun hampir sama, dengan tingginya pun hampir mirip. Namun untuk plat ini boleh diadu sih. Biasanya memang merek-merek ini kan DFSK itu salah satu merek Cina ya, merek Cina yang memang sudah termasuknya sudah lumayan lama di Indonesia, yang satu angkatannya mungkin berbarengan dengan Wuling dan merek-merek Cina di angkatan itu. Dan untuk saat ini DFSK ini cukup bertahan karena mobil-mobilnya pun bagus-bagus. Kalau saya pribadi saya lebih suka di mobil-mobil DFSK ya, untuk mobil Cina di angkatannya itu, karena unit-unitnya untuk SUV-nya, loh SUV-nya itu cakep-cakep. Untuk muatannya pun kita nggak bisa ngeklaim berapa muatan dari mobil ini. Tentunya satu ton sih bisa sepertinya, karena lihat di sini untuk sasisnya dia tebal banget nih teman-teman. Karena nah ini ya sasisnya, lihat ini bahkan lebih besar dibandingkan Suzuki Carry sendiri untuk sasis kargonya. Kalau teman-teman nyari suatu mobil muatan, mobil komersil, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah kekuatan dari mobil itu sendiri. Dan ini salah satu sasis yang cukup lebar dan cukup tebal. Dan pastinya karena dia sebuah mobil pick up ya hitungannya ya, di belakangnya pastinya tentunya per daun. Lalu untuk dimensi rodanya ini cukup besar untuk sekelas pick up karena dia punya profil ban 185 ring 14. Oke. Apalagi? Nah, untuk yang 1500 dia udah ada covernya di sininya nih. Lalu untuk bodi kargonya bagus ya. Jadi kan ada, ini kan salah satu desain kalau orang Indonesia tuh melihat suatu mobil itu dari tampangnya dulu. Kan ada juga tuh yang lekuk-lekuk. Itu kalau saya pribadi sih kurang suka. Saya lebih suka yang flat seperti ini. Nah, untuk yang kargo ini pun dia sudah three way ya, sudah bisa dibuka kanan kiri sampai belakang.
Kemudian di sini ada roll barnya. Siap, yuk kita langsung ke kabinnya. Let's go. Nah, yang saya suka di mobil-mobil merek Cina, meskipun memang image-nya ya tergantung gitu sih ya, tapi yang pasti platnya itu tebel teman-teman. Ini berat banget ya untuk pintunya, untuk sekelas mobil pick up loh. Oke, lalu yuk kita langsung masuk. Nah, untuk bawahnya pun dia sudah dilapisi dengan busa ya, bukan langsung besi atau plat, bukan langsung plat, tapi sudah ada lapisan busa. Rapi banget. Untuk bagian kolong-kolongnya pun tidak ada kabel yang gimana-gimana, karena dashboardnya tuh tertutup. Lihat, dashboardnya ini kayak mobil penumpang, mirip-mirip mobil penumpang, karena dia juga sudah memiliki setir yang mirip juga dengan mobil penumpang ini. Belum detail dan teleskopik ya, tapi untuk setirnya ini udah electric power steering loh teman-teman. Keren, karena setahu saya di Carry masih power steering biasa, kalau dia sudah EPS, electric power steering. Lalu di sini ada AC-nya, tentunya tuh. Untuk kecepatannya dia 1-3 ya untuk blowernya, dan suhunya bisa sampai cool karena kita nggak punya kuncinya. Kita nggak bisa nyalain mobil ini. Tentunya dia memiliki transmisi manual 5 speed dengan plus 1 mundur. Pada umumnya mobil pickup mesinnya ada di bawah sini. Nah, mesinnya ada di bawah sini ya teman-teman. Kita perlu melihat mesinnya nggak nih? Kayaknya nggak usah lah, karena memang ini rame ya. Jadi kita nyari momen dimana mobil yang sepi kita review biar kelihatan gitu sampai dalam-dalamnya. Oke, untuk plastiknya, ini bagus loh, soft touch tuh. Walaupun hanya dilapisi dengan kulit dan busa, tapi bagus lah. Oke, tuh plastiknya pun cenderung lebih tebel ya dibandingkan mobil-mobil ini pada umumnya. Untuk harganya nanti kita cantumkan di video ya. Untuk kontaknya pun bisa teman-teman kontak di video mungkin. Nanti kita akan minta. Nah, di sini ya ada front defogger. Ya ini nggak perlu sih karena kan deket ya, nggak usah, karena mobil penumpang mobil komersil ini biasanya dia ada muatan yang cukup tinggi, nggak perlu nggak perlu rear defogger, nggak perlu lah. Lalu untuk joknya nih, nah dia bisa sliding ini. Sliding sampai sini. Menarik, jadi bisa maju mundur sampai maju banget juga bisa. Untuk bagian penumpang belum ada ya, ini belum dilapisin kulit apapun, tapi cukup empuk ya, walaupun dia masih fabric tapi empuk banget. Kemudian sudah dilengkapi dengan seat belt ya, seat belt pada umumnya mobil pickup lah. Oke, untuk lampu ininya juga lampu kuning ya teman-teman. Yuk kita sekarang ngulas bagian depannya, let's go. Oke teman-teman, ini tampilan bagian depannya dari mobil DFSK Super Cab. Keren ya, kayak mobil penumpang. Bagus lah gitu, dan tentunya karena di dalamnya ada AC, kemudian udah electric power steering, ini sih cocok buat bos-bos yang memang butuh kenyamanan gitu buat mengendarai suatu mobil. Nah, bagian depannya seperti ini teman-teman, grillnya, karena tadi mesinnya ada di bawah jok ya, di depan sini ada evaporator, kemudian radiator tentunya, kemudian karena tadi dia sudah power steering, electrical lah yang ada di depan sini. Oke, lampunya tentunya masih halogen, masih bohlam, belum ada fog lampnya. Kemudian untuk roda depan dia sudah menggunakan disc brake, belakang masih tromol teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Jika ada kekurangan atau ada yang ingin teman-teman tambahi terkait dengan mobil pickup dari DFSK ini, boleh komentar. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.